APBN dan kepercayaan publik. Setelah melalui drama penundaan yang memicu berbagai spekulasi, Menteri Keuangan memaparkan kinerja APBN Januari hingga Februari 2025 yang memicu kekhawatiran baru. Kinerja APBN 2 bulan pertama ini dinilai menunjukkan anomali karena defisit APBN sudah terjadi sejak awal tahun. Defisit per 28 Februari 2025 tercatat 31,2 triliun atau 0,13% dari produk domestik bruto. Defisit ini melebar dari 23,5 triliun per Januari 2025 dan dikhawatirkan bisa terus membengkak dengan adanya berbagai program populis pemerintah yang semua membutuhkan dukungan pembiayaan dari APBN. Pendapatan negara dari Januari hingga Februari tercatat 316,9 triliun atau 10,5% dari target penerimaan 2025, turun 20,8% dari periode sama 2024. Sementara realisasi belanja 348,1 triliun atau 9,6% dari total rencana belanja 2025. Penerimaan pajak per Februari 2025 187,8 triliun, anjlok 30,2% dibanding Februari 2024. Realisasi penerimaan PPN Januari 2025 anjlok 92,75%. Sementara PPH Badan dan PPH 21 anjlok 77,14% dan 43,64%. Dampak melemahnya harga komoditas, pembatalan PPN 12%, mekanisme baru tarif efektif rata-rata PPH 21, dan penerapan sistem perpajakan yang baru, Cortex, yang masih bermasalah menjadi penyebab penerimaan pajak jeblok. Meski melebar, Menteri Keuangan mengatakan defisit ini masih di dalam target defisit APBN 2025 sebesar 2,53% PDB. Untuk menutup defisit ini, selama 2 bulan pertama 2025, pemerintah sudah membuat utang baru 438,1 triliun atau 35,7% dari total rencana utang 775,9 triliun pada 2025. Pembiayaan defisit dengan uang yang lebih besar di awal tahun ini dilakukan untuk mengakomodasi berbagai gebrakan kebijakan Presiden Prabowo. Untuk kebutuhan yang sama, sebelumnya pemerintah harus memangkas secara drastis anggaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah senilai 306,7 triliun. Serangkaian program populis pemerintah, beberapa sifatnya lebih politis ketimbang ekonomis. Ini dikhawatirkan bisa mengancam pertumbuhan ekonomi jika tidak didukung strategi dan basis fiskal yang kuat. Bukan hanya keberlanjutan fiskal yang dipertaruhkan, melainkan juga beban utang yang membengkaknya. Posisi utang pemerintah per akhir Januari 2025 tercatat 8.909,14 triliun, meningkat 108,05 triliun dari akhir 2024. Namun, rasio utang sejauh ini masih terjaga di bawah 40% dari PDB, yakni 39,6% per Januari 2025. Utang surat berharga negara jatuh tempo tahun ini mencapai 800,33 triliun dan untuk 5 tahun ke depan, beban utang yang harus dibayar pemerintah mencapai 3.783 triliun. 2 kali penundaan pengumuman kinerja APBN di era Prabowo sempat memunculkan tanda tanya terkait transparansi kinerja keuangan negara dan kredibilitas fiskal. Di tengah distrust publik yang tinggi, setiap langkah yang ditempuh pemerintah dicurigai dan dikritisi serta mempengaruhi sentimen investor di pasar. Kondisi ini bisa menyebabkan persepsi risiko Indonesia meningkat dan berimbas pada makin tingginya imbal hasil surat utang atau cost of fund untuk pembiayaan defisit APBN. Diperlukan langkah-langkah kredibel termasuk manajemen fiskal yang solid untuk membangkitkan kembali kepercayaan. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, dan kini saya akan mengajak Anda sekalian untuk melihat, saudara, halaman depan dari harian Kompas edisi Sabtu 15 Maret 2025. Kalau kita lihat di sini sudah ada judul paling besar yang bertuliskan, kita zoom terlebih dahulu, WFA diperpanjang,
diskon tarif jalan tol diberlakukan, di mana di sini pemerintah memperpanjang WFH hingga 8 April 2025, saudara, untuk mengurangi kepadatan arus balik Lebaran, yang di mana didukung dengan diskon tarif tol hingga 20%. Nah, di sini ASN dapat melaksanakan WFA 4 hari, work from anywhere ya, saudara, yaitu 24 hingga 27 Maret 2025. Kementerian Perhubungan mengusulkan untuk memperpanjang work from anywhere ini agar arus balik bisa terurai nantinya. Nah, permintaan belum diajukan, tapi setidaknya 2 kementerian telah memperpanjang WFH hingga 8 April 2025. Nah, itu soal judul besar. Kalau kita lihat turun sedikit ke bawah, sudah ada gambar di halaman depan Harian Kompas edisi hari ini, yakni menunjukkan jajaran petugas kepolisian, lalu PT Jasa Marga Jogja Solo dan Dinas Perhubungan Sleman meninjau kesiapan tol Surakarta Yogyakarta, rusa tol Prambanan Purwomartini di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Nah, jalan tol segmen ini sejauh 6,8 km, saudara, dengan pintu keluar di Taman Martini yang akan difungsikan untuk memperlancar arus mudik Lebaran. Nah, dari foto kita bergeser ke samping dari judul utama, kita bisa lihat keuangan negara mengejar 2.000 wajib pajak dinilai sebagai solusi parsial. Nah, di mana solusi parsial ini untuk menambal penurunan signifikan dalam penerimaan pajak pada awal tahun ini. Nah, Kementerian Keuangan menyasar 2.000 wajib pajak demi mengoptimalkan penerimaan negara pada 2025. Nah, kenapa disebut sebagai solusi parsial, saudara? Karena memang jika tanpa diimbangi dengan reformasi sistem administrasi perpajakan yang komprehensif, nampaknya memang ini masih solusi parsial. Itulah dia, saudara, tadi ulasan dari halaman depan Harian Kompas edisi Sabtu 15 Maret 2025 yang selengkapnya bisa dibaca langsung dari Harian Kompas secara fisik atau secara daring melalui kompas.id.